Tanggal 25 Desember katanya hari perayaan Dewa Matahari, ya kan? Masa ya kita rayakan hari apa tuh namanya lahirnya Dewa Matahari, aneh-aneh aja. Dalam Lukas dikatakan dalam bulan ke-6 malaikat itu datang menjumpai Maria pada bulan ke berapa? Ke-6. Orang Yahudi merayakan tahun baru atau Rosh Hashanah itu bulan 9 atau bulan September. Jadi dari bulan September hitung 6, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi bulan ke-6 bulan apa? Maret. Jadi malaikat datang ke Maria bulan Maret. Maria mengandung berapa bulan? 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 9 bulan. Nah, oke, Desembernya sudah pas. Bagaimana dengan tanggal 25? Kaisar apa itu namanya? Alexander the Great, waktu dia atur kembali kalender, maka dia tahu pusat perjanjian itu pada saat sunatnya orang Yahudi. Yesus disunat hari ke-8, itu yang dibuat sebagai 1 Januari. Lalu dihitung mundur. 1 Januari, 31, 30, 29, 28, 27, 26, hari ke-8 itu hari apa? Tanggal 25. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhitungannya sangat jelas, iya kan? Tetapi ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan Dewa Matahari juga lahirnya 25 Desember. Natalie Siregar juga lahir 25 Desember. Ya kan? Apa urusannya saudara-saudara sama kita? Iya kan? Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, orang mau bilang Natal apapun, itu menambah keyakinan kita bahwa Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Iya kan? Lalu pertanyaannya sederhana. Ya tapi masa Allah beranak? Kalau orang Papua dengar itu dia bilang, kakak kau pikir kucing kah? Masa Allah beranak? Kita orang Kristen nggak tolol-tolol amat. Kita nggak percaya pada Allah yang beranak. Tetapi Allah bisa jadi apapun. Yang setuju sama saya katakan Allah bisa jadi apapun. Iya kan? Allah mau jadi kodok juga bisa. Tapi ngapain jadi kodok? Orang Cina lihat bisa jadi suike. Iya kan? Jadi Allah perlu jadi sama manusia. Banyak orang bilang, tapi nggak masuk akal. Bagaimana Allah bisa jadi manusia? Akal apa yang lu pakai? When we call him God, waktu kita memanggil dia Tuhan, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Allah mau jadi manusia sangat gampang. Cuma persoalan sekarang, banyak manusia pengen jadi Allah. Itu yang repot, saudara-saudara. Allah mau jadi apapun dia bisa. Karena apa? Dia perlu selamatkan kita. Makanya selalu saya bilang, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hai semuanya, Shalom Alaikum, Kristus bersama kita. Menjelang perayaan Natal 25 Desember, ada begitu banyak orang di luar kekristenan yang menuduhkan bahwa 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus dan bukanlah hari Natal. Bahkan lebih liar, mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu ternyata hari kelahiran Dewa Matahari. Oleh karena itu, sekarang kita akan menjawab dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember dari kitab suci dan juga data sejarah. Yang pertama, kita akan membuktikan dari kitab suci. Injil Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Apa yang dilakukan Imam Zakaria? Ayat 10. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Kalau pembakaran dupa artinya sedang melakukan hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, pada hari raya Yom Kippur ini dilakukan setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 25 September. Nah, ayat 11,
Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes." Artinya pemberitahuan tentang Yohanes sedang dikandung oleh Elisabet yang adalah istrinya Zakaria itu terjadi pada hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 25 September. Lalu kita lanjut ke Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Berarti 6 bulan dari 25 September adalah bulan Maret. Berarti malaikat mendatangi Maria itu pada bulan Maret. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Di ayat 30 malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahu bahwa ia sedang mengandung Tuhan Yesus itu pada bulan Maret. Nah, 9 bulan setelah bulan Maret, itu bulan Desember. Jadi apakah benar bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Tentu saja benar, bukan hayalan. Kalau tadi kita sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus lahir di bulan Desember menurut kitab suci, sekarang kita buktikan dari data sejarah. Menurut dokumen purba yang bernama Coptic Didaskalia Apostolorum dari tahun 189 Masehi, itu menuliskan bahwa, "Wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani." Berarti tanggal 25 bulan ke-9 yaitu bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Bulan ke-4 Mesir adalah bulan Kiyah. Nah, kalau kita konversi tanggal 29 Mesir Kiyah menurut perhitungan tahun Koptik Anno Martiri ke kalender Romawi yang kita pakai sekarang, itu akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Bahkan ya, sebelum dokumen yang saya sebutkan tadi itu ditetapkan, Uskup Theophilus dari Kaisarea pada tahun 160 Masehi sudah merayakan Natal. Lalu Elia bagaimana dengan tuduhan kelahiran Dewa Matahari? Kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus itu baru dilakukan pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dilakukan tahun 160 Masehi. Jadi mustahil kalau Natal yang terlebih dahulu meniru yang terkemudian yang adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi itu hoax, tidak benar. Jadi kesimpulannya, baik menurut kitab suci dan juga data sejarah, Tuhan Yesus atau hari Natal memang dilakukan pada tanggal 25 Desember. Selamat menyongsong Natal, kiranya damai yang datang dari Allah, firman hidup yang menjadi manusia, itu mendamaikan kita kepada Allah, sukacita bagi semesta. God bless you. Nah, sebenarnya 25 Desember memang tanggal itu ada kaitannya atau hubungannya dengan hari raya kafir, dan karena itu juga maka gara-gara ada kaitan dengan hari raya kafir, maka sejumlah gereja atau orang Kristen menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan.
Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dalam Festival Saturnalia ini begitu banyak kegiatan. Puncaknya pada 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan Dewa hari kelahiran Dewa Mitra itu. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaannya tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Kalau begitu, gereja harus membuat sebuah perayaan yang bertepatan dengan 25 Desember supaya orang harus memilih apakah tetap ada di gereja atau pergi ke Saturnalia. Jadi 25 Desember ditetapkan bersamaan persis dengan tanggal kelahiran Dewa Matahari. Di sana mereka merayakan apa? Merayakan hari kelahiran. Kalau begitu, di sini juga kita merayakan di gereja, kita merayakan hari kelahiran. Di sana hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Dewa Matahari. Tapi kita punya Yesus Kristus. Kalau begitu, di sini kita membuat perayaan hari kelahiran dari Yesus Kristus terang dunia. Tanggal berapa? Dipaskan 25 Desember. Shalom alaikum Besem Hamasiah. Ada akibat yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Peristiwa pasca tahun 1743 ketika seorang teolog Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski membuat teori bahwa Natal 25 Desember itu jiplakan dari Natalis Sol Invicti, perayaan Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Apa dampaknya? Luar biasa. Gereja dilanda oleh skeptisisme terhadap historisitas Natal. Gara-gara teori yang tanpa bukti. Kenapa saya katakan tanpa bukti? Tak sepotong pun data kuno yang menyebut tentang Natal 25 Desember adalah perayaan Sol Invicti, Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Sementara itu, sebagaimana setiap kali saya presentasikan gagasan-gagasan saya yang sebetulnya hanya mewakili suara yang selama ini diam ketika gereja dihantam dengan skeptisisme yang nyaris meluluh lantakkan sendi-sendi keimanan kita. Saya selalu mengemukakan bukti-bukti sejarah dengan dokumen yang rata-rata mungkin juga tidak banyak diakses oleh para penganut teori Natal 25 Desember Dewa Matahari tadi. Maka pada tayangan minggu yang lalu saya mengatakan dengan istilah yang mungkin jenaka, nderek bebek, hanya ngikut kwek tanpa cek and recheck sumber sejarah itu. Ketika saya bicara tentang Paus Telesphorus sudah merayakan Natal tahun 126, saya tunjukkan ini Liber Pontificalis dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris. Ketika saya mengatakan bahwa Natal sudah dirayakan di Kaisaria Filipi tahun 170,
Ini datanya dari De Origine Progressu Ceremonis et Ritibus Festorum Christianorum. Semua jelas datanya bahwa perayaan-perayaan Natal yang diragukan itu semua berasal dari jauh sebelum perayaan Dewa Matahari di Roma tahun 274, yaitu Saturnalia. Bahkan tanggalnya pun bukan 25 Desember. Saya juga mengemukakan misalnya dengan perbandingan dari beberapa buku yang dikenal dengan Didaskalia. Baik itu adalah Didaskalia dalam bahasa Koptik, ya, yang saya baca terjemahnya di kitab Ad-Daskulia ini, maupun Daskulia di dalam bahasa Siriak atau Aramaik. Semuanya saya tunjukkan dengan bukti-bukti yang bisa di cross check setiap orang. Maka saya katakan seperti yang pernah disampaikan oleh Paus Benediktus ke-16, mari kita tinggalkan mitos-mitos tentang Natal. Sebab teori ini begitu merusak sehingga apa? Data-data historis itu kita abaikan begitu saja. Lalu sebagai gantinya, begitu mudahnya orang Kristen membuat teori-teori baru yang dilandasi dengan keyakinan ini tersebut dalam Alkitab, padahal tafsir pribadi. Satu contoh misalnya, orang tidak lagi bisa membedakan antara dokumen kuno dengan tafsiran Alkitab oleh orang di abad modern. Misalnya, Hagai pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20 mengenai peletakan bait Allah di Yerusalem yang terjadi pada tanggal 24 bulan ke-9 Ibrani, yaitu bulan Kislev. Itu berkaitan dengan dikandungnya Yesus di rahim Bunda Maria. Ini disebut dokumen kuno. Dokumen kuno yang mana? Itu kan tafsiran orang modern. Masa begitu disamakan dengan tulisan Hippolytus, Irenaeus, Julius Africanus, Koptik Didaskalia Apostolorum yang ditetapkan oleh Pope Demetrius dari Alexandria tahun 189. Tidak sebanding dong antara dokumen-dokumen kuno dengan tafsiran orang modern tentang Alkitab. Jadi kalau dikatakan dokumen kuno, ya yang kuno ya Alkitabnya, itu bukan tafsirannya. Nah itu loh saudara-saudara. Dampak yang tidak disadari ini kemudian karena begitu bebasnya orang menafsir kitab suci, lalu berangkat dari asumsinya yang tanpa bukti tadi. Misalnya dari 25 Desember yang dituduh dengan perayaan Dewa Matahari, lalu mulai diikuti dengan skeptisisme. Misalnya, mana mungkin pada musim dingin bulan Desember domba-domba digembalakan di padang pada waktu malam hari. Nah, pandangan-pandangan inilah yang kemudian selalu didengung-dengungkan oleh sekte-sekte Kristen asbak. Asbak itu asal beda dengan ajaran Katolik. Sebab semuanya itu kan muncul tanpa disadari sebetulnya karena anti Katolik. Nah, saksi Yehova dan macam-macam itu kan kalau menurut saya ya tidak sebanding dengan gereja-gereja kuno lah. Itu kan asbak itu, dimana orang sekedar membuat teori asal beda dengan gereja Katolik, karena yang menjadi sasaran itu adalah gereja Katolik. Lalu membuat teori tadi, tidak mungkinnya Yesus itu dilahirkan pada bulan Desember karena ada domba-domba yang digembalakan di padang pada waktu malam hari. Padahal saudara bisa cross check sendiri, misalnya pada data sejarah yang kuno, misalnya traktat-traktat dalam Talmud. Ini saya tunjukkan apa yang disebut domba-domba yang digembalakan di padang pada waktu malam. Itu bukan domba-domba biasa. Di dalam hidup orang Yahudi atau kebiasaan orang Yahudi di Timur Tengah, itu ada domba yang dikenal dengan domba-domba biasa yang digembalakan di padang. Itu dikenal dengan elu hen bayitot. Bayit itu artinya rumah, bayitot itu rumah-rumah. Dan malam harinya dikandangkan ke rumah-rumah. Itu yang disebut
domba-domba rumahan biasa. Lalu ada domba-domba yang lain lagi yang disebut eluhen midbariot. Midbar itu artinya padang gurun. Ya, domba-domba di padang gurun. Di situ masih ada dua jenis. Pertama, domba-domba yang digembalakan di padang biasanya dimulai pada musim semi. Ya, kira-kira pada hari Paskah Yahudi sekitar bulan Nisan atau bulan April, sampai nanti dikandangkan kembali itu pada turunnya hujan pertama pada bulan Markheswan, kira-kira sejajar dengan Oktober. Itu yang selalu digaungkan oleh sekte-sekte anti Natal yang saya sebut sekte asbak tadi. Tapi yang kedua, orang lupa bahwa yang disebut dengan domba-domba yang digembalakan pada malam hari di padang itu adalah domba-domba khusus yang memang dibuat untuk konteks kepentingan Bait Allah. Jadi upacara korban di Bait Allah. Itulah yang disebut dalam Traktat Beisa 40b. Eluhen midbariot, domba-domba yang digembalakan di padang, kol siyasiot viruot befer vn nikinasot lihasuf lobimot hakamah velobimot ha gesamim. Yang artinya apa? Yaitu domba-domba yang digembalakan di padang baik pada waktu siang malam maupun pada saat musim panas maupun musim dingin. Nah, domba-domba ini di mana diletakkan? Antara kota Yerusalem menuju ke Migdal Eder. Dan Migdal Eder itu artinya menara kawanan domba, dekatnya kubur Rachel. Karena menurut pengharapan mesianis bangsa Yahudi, Mesias akan menyatakan diri di Migdal Eder. Mesias akan menampakkan diri di Migdal Eder. Makanya nubuat Nabi Mika, wahai menara kawanan domba, dalam Targum Yonatan diartikan wahai Mesias Israel.